Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pengantar ilmu komputer kita. Sore ini kita akan berdiskusi mengenai konfigurasi komputer. Lebih lanjut, kita akan fokus mengenai hardware komputer. Setelah mengikuti perkuliahan sore ini, diharapkan Bapak Ibu dapat memahami konfigurasi komputer secara sederhana. Bapak Ibu juga akan mengenali bagian-bagian komputer dan bagaimana melakukan konfigurasi sehingga komputer dapat difungsikan dengan baik. Kita mulai diskusi kita dengan membicarakan peran komputer dalam kehidupan kita. Kita saat hidup di era yang berbasis informasi ini, lihatlah revolusi di Mesir. Ide untuk berkumpul bersama-sama di Mesir saat itu dilakukan dengan media Facebook, yang akhirnya membuat pemerintahan digulingkan. Hanya karena sebuah informasi di internet, di komputer, pemerintahan dapat digulingkan. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa peran komputer berkaitan dengan informasi. Selain berkaitan dengan informasi, komputer juga berkaitan erat dengan data. Apabila kita berdiskusi mengenai data dan informasi, terkadang kita bias makna data dan makna informasi. Data merupakan kumpulan karakter, angka, huruf, atau rangkaian kalimat yang tidak bermakna atau tidak ada logika yang dapat dijelaskan keterkaitannya. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah, sehingga memiliki makna, memiliki pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, biasanya kita mengolah data menjadi suatu informasi atau pengetahuan dengan menggunakan bantuan komputer. Komputer juga dapat digunakan untuk mengolah beberapa informasi menjadi informasi yang baru. Informasi tersebut atau pengetahuan tersebut dapat diubah menjadi suatu kebijakan atau suatu aturan. Untuk dapat memahami lebih lanjut perbedaan antara data, informasi, dan kebijakan, ada contoh sederhana mengenai data nilai ulangan matematika kelas A dan kelas B. Terdapat 24 data nilai kelas A dan 24 data nilai kelas B. Data nilai tersebut hanyalah kumpulan angka yang belum dapat kita ketahui apa maknanya. Data nilai tersebut harus kita olah menjadi sesuatu, misalkan menjadi nilai rata-rata, sehingga kita bisa menilai, misalkan ya, nilai rata-rata kelas A lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas B. Sehingga dapat dibuat suatu kebijakan agar nilai rata-rata kelas B dan kelas A sama-sama tinggi, maka dibuatlah kebijakan, kelas B akan diberikan tambahan pelajaran matematika. Seperti itu contoh dari data, mengolah data menjadi informasi, dan juga kebijakan. Pekan ini kita berkenalan dengan istilah data dan informasi tadi ya. Kemudian peran komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Untuk mengolah data menjadi informasi dibutuhkan program komputer. Tentu saja program ini dalam komputer. Nah, sehingga letak program ini berada di antara data dan informasi. Kita sekarang beralih ke jenis-jenis komputer. Komputer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan gabungan antara komputer analog dan komputer digital. Komputer analog digunakan untuk menerima dan mengolah data yang bersifat analog. Data analog adalah data yang bersifat fisis, berkaitan erat dengan fisika, seperti sinyal, detak jantung, dan hal-hal lainnya yang bersifat kontinu. Sedangkan komputer digital adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data diskrit, seperti komputer yang kita gunakan sehari-hari. Data yang diterima berupa data diskrit, seperti saat kita mengetik di komputer. Sebenarnya saat memberikan data berbentuk karakter, saat mengetik kita memberikan data berbentuk karakter huruf atau angka
kepada komputer. Sedangkan komputer hybrid banyak digunakan di dunia medis, seperti komputer yang digunakan untuk men-scan otak manusia. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenis pekerjaan secara umum yang dapat dilakukan oleh komputer. Komputer modern secara umum dapat melakukan pekerjaan seperti input data, mengolah data, memberikan output, menyimpan data dan informasi, dan mengendalikan. Kita mulai dari jenis pekerjaan menerima input. Istilah input berarti menerima. Komputer dapat menerima data ataupun informasi dengan cara manual ataupun otomatis. Agar komputer dapat menerima data, komputer membutuhkan alat penerima. Untuk mendapatkan input berupa angka atau huruf, komputer memiliki alat penerima, yaitu berupa keyboard. Keyboard digunakan untuk memberikan data ke komputer secara manual. Sedangkan contoh input otomatis adalah saat Anda membagikan lokasi atau share location melalui WhatsApp. Posisi Anda akan selalu berubah. Anda tidak perlu mengubah posisi Anda di peta secara manual, namun komputer yang mengubah posisi Anda secara otomatis. Selanjutnya, jenis pekerjaan pengolahan pada komputer adalah pekerjaan matematis. Mengubah input menjadi output, mengolah data menjadi informasi atau mengolah informasi lama menjadi informasi yang baru. Pekerjaan ini dilakukan di CPU atau prosesor. Pada proses ini dibutuhkan memori selayaknya manusia yang sedang berpikir. Jenis pekerjaan berikutnya yang dapat dilakukan oleh komputer adalah memberikan output. Output yang dimaksud adalah segala jenis hasil olahan komputer. Dapat berbentuk soft copy seperti saat Anda mengcopy gambar dari satu komputer ke komputer lain, atau dapat pula berupa hard copy seperti saat Anda mencetak gambar dengan printer. Jenis pekerjaan berikutnya adalah penyimpanan atau storage. Dilakukan komputer agar data atau informasi dapat digunakan kembali oleh si pengguna komputer kapanpun data itu dibutuhkan atau kapanpun informasi itu dibutuhkan. Storage berbeda dengan memori. Apabila Anda sudah tidak menggunakan sesuatu di memori, maka Anda akan memindahkannya ke storage. Nanti lebih lanjut kita akan bahas pada bagian hardware-nya. Proses terakhir adalah pengendali atau manajemen. Proses pengendali ini digunakan komputer untuk mengatur atau memanage dirinya sendiri, pekerjaan mana yang harus diprioritaskan dan bagaimana melakukannya. Seperti saat Bapak Ibu sekalian diberikan tugas oleh beberapa mata kuliah, maka Bapak Ibu melakukan pengendalian atau manajemen diri, tugas mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh Bapak dan Ibu. Kita beralih ke inti perkuliahan hari ini, yaitu melihat-lihat isi fisik komputer atau hardware komputer, namun secara digital melalui foto. Bagian software akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kira-kira komputer memiliki fisik seperti ini, bentuk komputer seperti ini. Bagian pertama yang ingin saya kenalkan adalah komputer case atau chassis atau case-nya ya. Tempat untuk melindungi bagian komputer yang lainnya. Komputer case ini digunakan untuk meletakkan komponen hardware komputer lainnya. Selanjutnya ada power supply. Seperti namanya, power supply digunakan untuk menyuplai power atau listrik ke seluruh bagian komputer. Komputer saat ini menggunakan power supply berjenis ATX. Gambar yang Bapak Ibu lihat saat ini disebut sebagai motherboard. Motherboard dilekatkan di bagian case. Motherboard ini adalah tempat komponen-komponen komputer saling terhubung dan dapat difungsikan. Perbedaan dengan case adalah case hanya tempat untuk meletakkan komponen lain dan melindungi komponen dari luar komputer. Sedangkan motherboard digunakan untuk menghubungkan setiap komponen. Komponen yang kecil ini disebut sebagai prosesor. Prosesor atau terkadang disebut sebagai CPU.
CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit, merupakan otak dari komputer. Selayaknya otak manusia, segala proses pemikiran komputer dilakukan oleh prosesor ini. Prosesor yang sering kita dengar biasanya bermerek Intel atau AMD. Komponen yang memiliki baling-baling ini adalah kipas prosesor yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor, sebab prosesor merupakan komponen yang paling cepat panas dan paling panas, sehingga prosesor memerlukan perlakuan spesial, yaitu diberi kipas khusus untuk prosesor. Komponen berikutnya yang terlihat berwarna hijau ini adalah RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai alam bawah sadar komputer. Seperti saat kita berhitung angka 1 ditambah 2, maka dengan mudah Anda akan menjawab 3. Namun, bagaimana apabila Anda diberikan soal 1 ditambah 3 tambah 5, tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 17 tambah 2019? Berapa hasilnya? Maka Anda harus mengingat sementara hasil operasi penjumlahan yang telah Anda hitung sebelumnya. Proses untuk mengingat sementara ini dilakukan oleh RAM. Selanjutnya, komponen ini disebut sebagai hard disk drive atau HDD. Komponen ini digunakan sebagai storage atau penyimpanan. Terkadang kita sering bias antara memori dengan storage. Memori adalah proses mengingat dan dilakukan oleh RAM, sedangkan storage atau penyimpanan dilakukan oleh hard disk. Sebagai analogi, ketika Anda berpikir, maka proses berpikir dilakukan oleh otak. Dalam komputer, digantikan oleh prosesor. Saat Anda mengingat, di komputer, mengingat dilakukan oleh RAM. Ketika ingatan kita sudah mulai tidak kuat atau terlalu banyak yang harus diingat, maka kita akan menuliskan di selembar kertas sebagai catatan. Nah, menulis catatan ini di komputer dilakukan oleh storage, dilakukan oleh hard disk. Saat ini, komputer telah banyak beralih dari komputer desktop di meja menjadi komputer yang dapat dijinjing. Menjinjing komputer ini sebenarnya berbahaya bagi hard disk, dapat membuat hard disk relatif lebih cepat mudah rusak, sehingga kini penyimpanan atau storage dapat digantikan oleh komponen yang sering disebut sebagai SSD atau Solid State Drive. SSD tidak bersifat mekanik seperti hard disk, sehingga lebih tahan goncangan apabila dipasang pada komputer jinjing. Komponen berikutnya yang sudah mulai ditinggalkan sejak adanya USB floppy disk, yaitu CD drive, seperti pada gambar berikut. Komponen ini disebut sebagai VGA card, berfungsi untuk rendering, berfungsi untuk menyusun gambar sehingga gambar dapat ditampilkan di monitor ataupun proyektor. VGA merupakan singkatan dari Video Graphic Adapter. Komponen ini disebut sebagai sound card, berfungsi untuk mengolah suara sehingga suara dapat dikeluarkan oleh speaker. Gambar di samping adalah USB modem. Dahulu, modem memiliki soket sendiri, namun saat ini belakangan pengguna komputer pribadi sudah beralih ke modem USB. Modem merupakan alat untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga salah satu manfaatnya komputer Bapak Ibu dapat terhubung dengan komputer milik teman. Atau sebagai bukti nyata, saat ini kita sedang melakukan video conference karena adanya modem. Selanjutnya, tentu Bapak Ibu tahu monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar. Alat ini juga tentu sudah familiar dengan Bapak Ibu semua, yaitu keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse digunakan untuk memberikan input kepada komputer. Selanjutnya, printer digunakan untuk mencetak dokumen dari komputer. Kemudian ini disebut sebagai scanner untuk membuat salinan atau mengcopy hard file, mengcopy dokumen menjadi soft dokumen atau soft file. Bagian ini
disebut sebagai speaker yang digunakan untuk merealisasikan output berupa suara. Nah, itulah bagian-bagian hardware komputer yang biasa kita lihat. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini, ada sedikit tambahan mengenai perkembangan komputer di sekitar kita. Paling kiri, ini adalah PDA. PDA menurut saya adalah cikal bakal dari smartphone saat ini. PDA populer di Indonesia sekitar tahun 2003 hingga 2006-an. Selanjutnya, berpindah ke generasi smartphone yang saat ini sedang tren. Beriringan dengan smartphone juga muncul tablet PC, seperti yang ada pada gambar di slide ini. Tablet PC merupakan komputer yang dapat dijinjing dengan leluasa, jauh lebih leluasa daripada laptop. Kemudian, paling kanan ada Ultra Mobile PC. Ini adalah HP dengan komputer di dalamnya. Dan dikembangkan sejak sekitar tahun 2003, namun masih jarang penggunanya. Hingga akhirnya sekarang tergeser oleh tablet PC. Masih ada satu lagi jenis komputer dalam gambar ini, yaitu kacamata yang dilengkapi dengan komputer. Komputer seperti ini, komputer berjenis seperti ini, yang dapat diletakkan di tubuh manusia, disebut sebagai wearable computer. Salah satu contohnya adalah Google Glass, yang bentuknya mirip dengan gambar yang ada di bagian belakang. Terakhir, sebelum benar-benar mengakhiri perkuliahan hari ini, ada tugas untuk Bapak dan Ibu. Kini tren komputer personal telah bergeser dalam bentuk laptop, tidak lagi dalam bentuk komputer desktop yang biasa diletakkan di meja tanpa dipindah-pindah. Laptop pun bertransformasi ukurannya menjadi laptop, netbook, dan netbook. Sekali lagi, berubah menjadi laptop, notebook, dan netbook. Tugas bagi Bapak Ibu adalah membuat penjelasan perbedaan antara laptop, notebook, dan netbook. Silakan ditulis tangan maksimal 1 halaman A4. Kemudian tugas difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Oh iya, Bapak Ibu, nama komponen-komponen yang tadi sengaja tidak saya tuliskan namanya, agar Bapak Ibu sekalian yang menuliskannya. Apa nama komponen komputer tadi? Agar hafal nama komponen tersebut. Silahkan download pula file PowerPoint ini nanti di Google Classroom. Sekian Bapak Ibu perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.